selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Namun langkahku tegak,
kasih kita ucapkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, di mana orang tua yang kita kasihi di sini, Bapak Igor Berhat Simatupang, yang sudah meninggalkan kita dari tengah-tengah kita. Kita boleh merasa sedih. Nah, pada saat inilah kita ungkapkan kesedihan kita itu, sehingga kesedihan kita itu juga menjadi satu doa kepada Tuhan. Biarlah pada hari-hari yang akan datang semakin kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita memulainya, kita boleh bersatu dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 346. Mungkin boleh dibuka di masing-masing ya. Sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan dengan situasi yang dikita, kami memahami bagaimana rasa duka kami semua bahwa kami telah ditinggalkan adik kesayangan kami, Igor Berhat Simatupang. Tapi kami juga bersyukur dengan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua telah meneguhkan hati kami, telah meneguhkan iman kami bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami semua dalam duka karena kami ditinggalkan saudara, suami, ayah yang kami kasih, dan beliau almarhum mengasihi kami semua. Mungkin itu pesan kami, dan tak lupa doa dan harapan kami tak akan pernah kami lupakan untuk senantiasa menyatakan dalam doa harian kepada adik Theodora Aniwidayati serta kedua putrinya. Terima kasih. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan dalam doa hati kami. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama keluarga besar mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan doa saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul untuk melepas orang yang kita kasihi, Om Igor Berhat Simatupang. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kami percaya Om Igor Berhat Simatupang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik di dunia ini.
Mari kita melepas kepergian dengan penuh iman dan pengharapan, serta penghiburan kekuatan Tante Ani, Fani, Reni, dan keluarga besar belah pihak. Mohon doanya agar proses ini berjalan lancar hingga peristirahatan terakhir. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi menjelang siang. Salam. Jadi saya terima kasih saya mewakili juga. Terima kasih kepada Bade Bude, Tante Om dan Bapak Ibu yang hadir ikut mendoakan om kami, Om Tigor dan Simatupang. Ya memang Om Tigor ini om kami sudah menyelesaikan tugas hidupnya di sini. Karena nanti meninggalkan hidupnya ini tapi bukan berarti lepas gitu, tetap juga jangan mendoakan kita semua demi dan ini dan juga di sana sudah kita pasti dengan kesediaan kita bisa hanya damai sejahtera juga istri saya juga menang. Kami juga mohon doa dari Bapak Ibu atau terima kasih. Tuhan memberkati berkah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengantarkan Pak Deku ini, Bapak Tigor dan Pak Simatupang yang telah kembali ke pangkuannya selama hidup. Pak D ini banyak sekali memberikan keceriaan kepada saya dengan humor-humornya, dengan tawa-tawa kecilnya setiap rumah gitu. Mudah-mudahan ada yang tenang di sana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dikasih kesempatan buat kami di sini Bu dari Simatupang untuk memberi sedikit kata penghiburan untuk keluarga yang ditinggal Amang di sini, sama berterima kasih kepada keluarga dekat Ibu Simatupang. Terima kasih untuk semua telah memberi kata penghiburan buat keluarga kami di sini, khususnya buat Fani sama Reni. Mudah-mudahan Fani dan Reni cepat terhibur, boleh melepas almarhum ke tempat peristirahatan yang sementara. Terima kasih dulu. Jadi untuk kita keluarga dekat Simatupang di sini, saya memberi sedikit kata penghiburan buat keluarga dekat. Jadi untuk Inang di sini, kita tahu selama ini lainnya telah lama sakit. Untuk itu, inilah sekarang telah dipanggil Tuhan ya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itu mungkin yang terbaik buat Laini dan juga buat semua keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberi kesehatan pada kalian semua, tetap semangat. Marilah kita berangkatkan Bapak ini ke tempat peristirahatan yang sementara. Nanti juga kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Cuman ya ada yang dua-dua, ada yang belakangan. Begitu. Mudah-mudahan nanti semua cara demi acara berjalan dengan baik sampai membawa ke pekuburan.
acara boleh berjalan bagus, tidak ada konflik apapun, dan juga pulang dari kuburan juga tetap diberi Tuhan keselamatan buat kita semua. Saya rasa cukup sekian dulu dari saya, baru dikasih buat kita semua. Tinggal lain. Terima kasih sedikit. Saya ini berdiri di sini adalah mantu dari abangnya Tigor Jalan Simatupang. Jadi ya untuk keluarga yang telah hadir, yang telah memberikan kata nasihat kepada keluarga Simatupang, kami mengucapkan terima kasih. Dan hari ini ya kita bersyukur bahwa mertua ini sudah seperti yang pembicara pendahulu mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai dan juga rumahnya juga sudah ada di sorga. Jadi kita bersyukur bahwa kepergian mertua ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa setiap yang hidup pasti akan meninggal. Jadi hari ini buat keluarga Tigor Jalan Simatupang, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, bahwa kepergian dari amang mertua ini adalah sesuatu yang indah, dan dia sekarang sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi ini kita syukurin supaya Inang ya jangan berduka, percayalah bahwa nanti akan ada pertemuan, ya, bahwa kita yang percaya bahwa pada hari terakhir nanti bahwa yang meninggal dalam Yesus pasti akan bertemu kembali. Jadi hari ini kita syukuri bahwa hari ini bahwa mertua ini sudah bersama-sama dengan Bapak Yesus. Jadi kita perlu bersuka bahwa dia sudah tugasnya sudah selesai dan rumahnya sudah selesai di surga. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk kesempatan pagi hari ini. Perkenalkan, saya adalah keponakan dari Uda, saya panggilnya Bapak Uda. Jadi ayah saya anak nomor 2 dari Opu. Uda adalah anak terakhir. Dulu masa mudanya Uda ikut mama di rumah, ya. Banyak kenangan yang ada. Kami keponakannya bandel sama Uda, suka ngeganggu Uda. Salah satunya waktu itu kenangan banget ya buat kami. Uda berpacaran sama Ina Uda. Kalau dia pulang malam, dulu itu belum ada cerita pegang kunci masing-masing ya. Jadi kalau kita tunggu malam minggu, ntar lagi si Uda datang gitu ya. Motornya bunyi, udah ya, iya, bawa apa dah? Mau bawa apa kata? Oh, beli dulu. Kalau enggak boleh masuk. Nah, itu pengalaman dia pertama. Yang selanjutnya kadang dia bawa, dan sekali waktu dia ngebohong. Ada, kita buka, mana ada? Nggak ada, oh tutup lagi. Dasar kalian itu, kata. Itu kami sangat terkenang. Dan Uda ini juga hobinya masak. Masakannya enak itu apa? Gurame asam manis. Jadi Uda itu sama tante saya dari adik mama sama bertiga dengan Uda ini. Ini hobinya suka masak bareng sama Uda waktu muda ya. Jadi mama saya itu agak
agak senang gitu. Mereka stop aja, nanti udah oke gitu. Jadi banyak kenangan sama Uda ini karena ya di rumah juga. Terakhir kemarin, nah ketika dia sakit juga ya sempat gimana ya, sakitnya yang begitu juga gitu ya. Tapi saya tetap berdoa supaya Inang Uda yang mendampingi Uda diberi kekuatan dan kesehatan supaya bisa mendampingi dan merawat Uda, karena tidak gampang untuk merawat orang sakit ya. Mungkin ketika dia sakitnya memuncak, dia bisa bentak kita, dia bisa marahin kita, tapi kita sebagai yang merawatnya, karena saya pengalaman juga merawatnya, ya mengerti bahwa kata-kata kasarnya, bentakannya, marahnya itu adalah karena dia sakit, bukan karena dia benci sama kita. Puji Tuhan, Inang Uda bisa merawat sampai hari terakhirnya Uda. Di hari Sabtu yang lalu, saya juga merawat adik saya. Adik saya pergi meninggal dunia. Saya di situ senang bapaknya datang, tapi saya nggak nyangka udah bisa bertahan sampai ke kuburan mengantar adik saya. Di situ saya tanya selalu, udah kuat? Kalau udah nggak kuat, pulang aja nggak apa-apa, gitu kan? Nggak, kuat katanya. Akhirnya dia sampai juga ikut ke penguburan. Di situ kita masih berduka, masih galau. Biasanya kalau tidur HP ini saya taruh di luar, tapi entah kenapa saya taruh di samping tempat tidur saya. Kira-kira jam 3 lewat, HP berdering. Saya cek nama Inang Uda. Hah? Apa itu? Nama Inang Uda muncul. Benar aja, Inang Uda bilang udah pergi. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Baru kesedihan yang kami rasakan, sudah bersedih lagi. Tapi semua itu rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan. Saya berpikir selama ini udah sakit 5 tahun, udah bertahan. Dia mau lihat borunya si Uli. Ketika borunya pergi, mungkin dia sudah pergi karena adik saya sakit dan tidak berkeluarga. Mungkin itu ya dalam hati saya udah ini kali udah bebas karena si Uli sudah pergi. Itu dalam hati saya. Dan ya saya tidak banyak lagi kata yang saya katakan. Selamat jalan Uda. Begitu sayangnya kau sama kami. Kau tunggu Uli sampai Uli pergi, dan kau pun pergi deh. Selamat jalan ya Uda. Untuk Inang Uda, makasih Inang Uda sudah merawat Bapak. Inang Uda juga harus sehat, harus kuat. Walaupun Inang Uda sekarang sendiri, ada kami Inang Uda. Inang Uda jangan sungkan panggil kami. Itu juga kalian, kalau ada apa-apa panggil kami siap ya.
adik-adik juga nggak ada papa, tinggal mama dijaga baik-baik ya. Sakit, kamu nggak punya orang tua tuh sakit sekali. Saya sudah merasakan nggak ada bapak, terlebih nggak ada mama, sakitnya bukan main. Jadi kalau mama memang membuat kita kesal, ya diaminkan ya, karena dia nggak ada lagi teman berdiskusinya. Sehat-sehat kalian ya dek, sehat-sehat juga anak muda. Untuk keluarga dari ibu, dari muda, kami juga mengucapkan terima kasih. Ternyata kita kompak ya untuk memberangkatkan muda, adik papa saya untuk keperistirahatan terakhir. Semoga kita kompak selalu ya, walaupun budak kami ini tidak ada lagi, tapi kami tetap menganggap tetap kita adalah bersaudara dan berkeluarga. Terima kasih. Satu-satu gak apa-apa. Shalom. Pesan yang besarnya Rabe kemarin mengurus Rabe, terus memang ada perasaan juga. Karena kebetulan Pak Opung sama Opung Papi, terus setelah banget kemarin ngeliat Opung udah tahu. Semua ya Opung udah sehat, Opung udah sehat, nggak sakit lagi. Ya, sejak dapat Om baru, Om di sini kami semua hadir buat memberangkatkan Opung. Ada di sini. Baik, mungkin bisa bilang memang bisa dibilang sepatah dua kata, tapi saya yakin Opung senang. Ya Opung juga yang umur. Mungkin itu aja dari saya Kak. Buat Opung, kalau aku suka panggilnya Opung Pondok Kelapa. Opung Pondok Kelapa paling mirip sama opungku. Dari tubuhnya, mukanya juga mirip. Opungku cuman aku pernah ketemu terakhir itu 2001 aku masih kecil, jadi sosok Opung laki-laki yang aku tahu cuman dari Opung Pondok Kelapa aja. Terakhir ketemu waktu pas
2026. Seneng kalau dengar kabar opung. Waktu itu terlihatnya seperti tidak sakit, seger mukanya. Sekarang nggak punya opung lagi. Dari dia cuma selamat jalan opung, sampai ketemu di pesantren yang baru. Salam buat papi, buat mami, buat tante Uli, buat mama tua, buat aku baru. Tetap kuat. Di sini cucu-cucunya masih bisa ada buat opung, buat tante Fani, buat tante Randy. Yang kuat juga. Terima kasih. Halo, nama saya Asti. Saya cucu keponakan dari opung Pondok Kelapa ini. Hubungan kami dengan opung Pondok Kelapa ini memang sangat dekat. Seperti tadi Tante Sanya sudah sampaikan. Terakhir opung datang itu melihat pada saat mama sakit. Dengan kondisi opung yang seperti itu, pasti susah untuk berjalan. Tapi suka datang untuk menjenguk mama. Ya hanya dia, hanya melihat, hanya memegang tangan mama. Mana yang sakit, tapi tidak bilang apa-apa. Hanya itu saja yang dia bilang. Dan beberapa hari kemarin kami baru ketemu. Ya mungkin Opung mungkin mengantar Tante Uli dulu sebelum Opung pergi. Melihat Opung sehat dan kuat sampai mengantar ke pemakaman. Pada saat kami ajak untuk melihat mama, kenapa Opung bilang Opung nggak ikut, Opung mau pulang aja. Ternyata Opung pergi ke sana bersama-sama mama nanti bertemu. Kami mau bilang selamat jalan Opung sampai bertemu lagi nanti. Baru tetap mengandalkan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini. Juga untuk Tante Fani, Tante Reni, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan karena kami sudah mengalami ketika orang tua kami dipanggil dan itu rasanya sangat sakit sekali. Kehidupan kami menjadi tidak lengkap lagi. Jadi tetap kita saling berkeluarga. Kalau ada apa-apa bisa membantu. Itu aja. Terima kasih. Yang memberi Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mungkin dari semuanya saya yang sebentar mengenal opung. Kalau dibilang dari yang saya dengar semuanya opung ini banyak bercanda, suka bercanda. Nah, sempat waktu itu bermain rumah opung dan saya merasakan bercandanya beliau. Jadi meskipun kondisi opung ini sakit gitu, kita bercanda-bercanda, ngobrol, ketawa. Nah tiba-tiba kan kalau nggak salah itu di tangan sebelah kirinya opung itu ada alat untuk yang cuci darah itu kan. Nah itu karena saya kan awam dengan cuci darah itu, ternyata alatnya bisa ditaruh dan gitu kan. Coba pegang aja kan. Maaf aja yang boleh pegang. Ada hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin ternyata opung ini suka bercanda gitu.
beliau kecil, tapi bikin kita kuat, gembira dan itu. Terus terakhir kemarin minggu juga kita ketemu faktor Opung sehat-sehat telepon ya, kita ketemu lagi, ini suasana yang berbeda kan, suasana sedang alam. Tapi pagi-pagi terima telepon Opung ini ya gitu, istri bilang mungkin Opung meninggal setelah tante meninggal untuk menemani, kata Inang mungkin Opung pengen nemenin dulu tanteku gitu kan, dia pergi baru Opung baru. Tapi kita semua pasti kehilangan, sedih pasti, sebagai manusia kita pasti sedih, tapi kita yakin dan percaya Tuhan sudah memeluk Opung, Tuhan memanggil Opung kembali pulang, Tuhan sudah menyediakan rumahnya Opung sudah selesai, panggil Opung untuk pulang. Untuk Opung perempuan, kalau karena saya jawab gitu, yang putih tetap kuat, sedih pasti sedih. Kita nggak bohong kalau kita nggak sedih kehilangan orang yang kita sayang. Sedih pasti sedih, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan buat kedua tanganku. Tetap semangat, maafkan keponakan ini mungkin sempat memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik sebisa mungkin kita lakukan. Kita waktu itu pagi-pagi untuk cari, gitu kan. Puji Tuhan ada pemakaman di Pondok Kelapa gitu kan. Soalnya saya tanya ke teman saya, Pondok Kelapa udah penuh. Kalau rumahnya dekatnya di Pondok Kelapa gitu kan, tapi ya udah ada di belakang Samsat dan Mogot situ, dan mau Samsat Jakarta Timur, ya udah saya coba itu. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar di Pondok Kelapa, di pemakaman Pondok Kelapa bisa dimakamkan. Hari ini kita sama-sama akan mengantarkan Opung ke peristirahatan yang sementara, dan kita yang percaya semuanya dengan semuanya kami cucu-cucu di sini ingin mengapung, kiranya kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, kehiburan yang dari Tuhan saja. Terima kasih. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di sini menghadiri kepergian dan pulang kami. Kami keluarga Panjaitan, kami adalah keponakan dari keluarga kami ini. Jadi Mama almarhum adalah kakak ketua dari almarhum. Jadi jujur saya tulis dengan kabar dari tulang sudah panggil Mama kami tidak. Tapi kesempatan yang diberikan bagi kami hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ikut melihat dan mendapat kehilangan dari kami sekalian. Bapak yang hadir di sini, tulang dan maaf tulang kalau kami datang terlambat. Saya kami turut berdoa, tapi mungkin ini yang terbaik buat tulang. Ini yang terbaik. Tuhan tidak biarkan tulang kami yang kita sayang ini untuk lebih lama lagi. Tulang sudah cerita banyak pada waktu kita di tempat waktu kami buat di awal. Ini tulang hari ini
tahu adik kami Roy sudah datang. Dan jadi inilah yang bisa kami sampaikan untuk kami menyampaikan rasa cita kami kepada tulang kami. Tulang kami selamat jalan. Begitu, terima kasih. Kita berikan waktu kepada keluarga Ibu Simatupang yang masih tertinggal tadi. Silakan. Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya selama-lamanya. Yang terkasih, amin. Menyampaikan ratapan Tuhan yang mendalam. Atas berpulangnya abang kami, Bang Tegar Erat Simatupang kepada Sang Pencipta. Kami doakan semoga Mbak Ani dan Reni dikuatkan, diberikan ketabahan, misteri kehidupan. Saya sendiri lagi kaget karena 2 bulan yang lalu tepatnya di saat Mbak Ani sedang operasi di rumah sakit PON, kami datang menengok, kemudian kami kok tergerak pengen menengok abang kami di Pondok Kelapa. Pada saat itu Bang Tigor menyambut kami didampingi oleh Reni dan bercerita dengan semangat, antusias. Sungguh saya merasakan saat itu sukacita bahwa abang kami sudah membaik dan dapat menerima kondisi sakitnya. Namun tak disangka 2 bulan kemudian, tepatnya kemarin pagi, kami dikagetkan oleh berita bahwa Tuhan telah mengambil orang yang dikasihinya. Apa kami terkira? Dan itu Mbak Ani, Reni, terima kasih. Rapat-rapat abang dengan baik. Kami percaya bahwa perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Ya, kita percaya dalam iman Kristiani bahwa kematian mengubah kita pada kehidupan yang kekal, untuk kita dapat bersatu dengan Tuhan, untuk ikut menikmati kemuliaan Tuhan di surga mulia. Selamat jalan Bang Tigor. Selamat berkumpul bersama para malaikat surgawi di surga. Semoga Bang Tigor beristirahat dalam damai Tuhan. Menjadi pendoa dan pengantara doa-doa kami, Bang. Hingga saatnya suatu saat nanti kita bisa dikumpulkan kembali
Tuhan kekal. Selamat jalan Pak Tigor. Selamat beristirahat. Kami akan pergi. Bapak Ibu yang berkenan hadir serta keluarga besar, saudara Andi Tolan yang telah hadir di sini. Pertama-tama kami dari keluarga besar Wiro Soekarto mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan doa dari Bapak Ibu semuanya untuk mengantarkan Om kami yang tercinta, Om Tigor, ke peristirahatan yang terakhir. Tadi sudah banyak kita mendengarkan dari Bapak Ibu, ya, begitu baiknya Om Tigor, karena saya juga kenal secara pribadi Om Tigor sebagai pribadi yang baik, yang ramah, dan kita juga semuanya doakan, sama-sama kita doakan, semoga Om Tigor damai di surga bersama para kudus di surga, dan tentunya juga menjadi pendoa buat kita semuanya yang masih berjarak di dunia ini. Sekali lagi selamat jalan Om Tigor. Doa kami selalu menyertai Om Tigor dan bagi keluarga besar. Sekali lagi kami juga ikut berduka cita, dan semoga Om Tigor senantiasa sekali lagi mendoakan kita semuanya yang masih berjarak di ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Salam horas. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam horas ma ida saluna. Mohon izin kami dari rekan sekerja almarhum Bapak Tigor Simatupang. Beliau adalah dulu bersama kami di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan bersama saat ini, ya, ini ada Bapak Haji Kodri dan Bapak Haji Margani. Teman beliau barangkali mungkin sebelum beliau masuk ini Pak Haji Kodri sudah masuk di DKI, dan Bapak Haji Margani ini juga yang selalu bersama-sama, dan ini ada Ibu Mutiara Nabitupulu. Nah, kami berikan kesempatan buat Pak Kodri. Mutiara saja. Baik. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya untuk keluarga, untuk kami Simatupang, dan juga adik kami Anu. Inilah kami teman-teman sekerja dari saudara kami terkasih Tigor Simatupang. Kami kaget mendengar sudah dipanggil Tuhan. Namun kami sebagai teman sekerjanya langsung kirim WA supaya kami bisa hadir di sini, karena katanya hari ini akan diberangkatkan ke makam. Kami begitu dekat dengan Ibu Tigor, orangnya baik, suka bercanda, dan kami inilah teman-teman sekerjanya. Ada yang waktu itu sempat bekerja sama-sama di Dinas Kesehatan, di Departemen Kesehatan, ataupun di tempat lain. Namun kami selalu mengenal beliau, orangnya suka bercanda, happy, dan sebagainya. Dengan kepergian Tigor ini, buat Eda Kuani, terimalah ini ya. Ini semuanya adalah rencana Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan bagi Eda sama seluruh poparannya ya Eda ya. Eda sudah merawat sekian tahun, dan kita sempat ketemu di rumah sakit ya Eda ya, waktu pas mau cuci darah. Kami juga begitu perhatian sama Ibu Tigor ini ya. Biarlah segala rencana pemakaman berjalan dengan baik, dan biarlah apa yang sudah ditinggalkan yang terbaik oleh Itoku ini menjadi berkat, menjadi pedoman bagi anak-anaknya sayangnya. Sekarang Mama tinggal sendiri, biarlah kalian memberikan penghiburan bagi Mama, menguatkan Papa. Ya, Papa sudah pergi ya sayangnya, jadi hanya kalianlah berikan yang terbaik bagi Mama ya, berikan kekuatan, penghiburan bagi Mama.
sehingga mama boleh tetap hidup tenang di dunia ini ya, panjang umur, sehat-sehat. Demikianlah tambahnya. Demikianlah ya, kami sungguh bersuka cita. Inilah kami teman-temannya, benar-benar, dan senior kami, dan kami termasuk sudah senior ya, udah pada tua, udah pada pensiun, baik dari Depkes maupun dinas kesehatan. Semoga penghiburan ini memberikan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. mau menyampaikan turut berduka cita buat tante, buat kakak, Om sebagai yang kami tuakan sudah sangat baik, suka hati nasihat-nasihat yang baik juga sama kami, suka bercanda, dan Tuhan lebih sayang Om. Tuhan juga mau Om lebih lama lagi sakit. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan buat tante, buat kakak, supaya Om juga bisa tetap di sana. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Saya Fakia dari Keramat Hermina. Untuk selama ini kami merawat Om sakit sampai kesan ya. Karena Om sebagai pasang kami yang harus tinggal untuk Om itu banyak kasih. Kadang bidangnya juga Ustaz anak kuliah. Jadi saya kan sebagai orang tua. Dan aku juga semua juga emang orang yang humble ya, suka bercanda, tidak ada yang jelek-jelek. Saya harap untuk keluarga memberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendapatkan kemudahan Tuhan yang Maha Esa. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Saya sudah nggak ada, antimu sudah meninggal. Apabila yang kamu katakan, ya, kita urus. Ini saya hanya berkebutuhan mereka yang ada di Jakarta. Kakak ini dengan adik saya mengurus semuanya. Saya hanya tinggal di Jakarta. Semua urusan itu dari kalian. Terima kasih banyak. Kita harus sabar. Aku sudah diserahkan karena jadi kita saja kita berpesan supaya kita juga nanti kita bertemu sekali lagi. Foto semua kami di sini membuat kita bisa. Mama kesana nama bapak. Jadi saya kalau sini kesana biasanya mereka cukup kalau saya di kantor. Saya untuk lancar di jalan. Seperti begitu kita bisa ketemu lainnya. Kita bersama-sama kita punya bapak, ada bapak kita di situ. Kita punya suami itu artinya bapaknya. Itulah dulu dari saya. Selamat siang. Di sini kami keluarga besar sahabat dari Dua Lain dari Karolus ikut menyatakan bela sungkawa dalam-dalamnya atas ibadah Tuhan Bapak Simatupang yang ada sini. Kami berharap semoga acara kita hari ini dan juga sampai pada besok disertai Tuhan sehingga semuanya berjalan baik-baik dan nama Tuhan sudah dimuliakan. Saya kira itu Pak Andi, kami berdoa dan semoga Tuhan berikan kekuatan akhirnya kita juga akan tiba waktunya kita bersama-sama dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Atas kesan-kesan dari rekan kerja dari Ibu Simatupang dari Karolus. Ya. Iya, karena sudah tidak ada lagi. Saya Fani Marisa, putri pertama dari Bapak Igor Bernard Simatupang. Kami dua bersaudara, ini adik saya, Remy. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Udaku, Indah Udaku dari Bangku jauh-jauh, mudah terima kasih buat kakakku, kakak Eli, kakak Evi, Indah Udaku yang cantik juga, buat abangku, buat kakak-kakakku dari Partolok Pulasem, Abang Coki dari Bandung, terima kasih banyak. Kakak Evi, terima kasih banyak. Rekanku tercinta, kalian support kami luar biasa. I love you all. Dari keluarga mamaku, inang tuaku yang paling cantik, luar biasa. Saya itu Sri Sulistyo. Ini kakak mamaku yang paling besar. Terima kasih sekali atas kehadiran dan doa. Terima kasih banyak keluarga mamaku support luar biasa. Buat tante-tanteku juga terima kasih. Buat kakak-kakakku dari pihak mamaku terima kasih banyak. Buat teman sekerja papaku sewaktu beliau masih bekerja terima kasih. Om tante terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah
sudah support kami, sudah datang di hari ini. Terima kasih banyak. Buat teman-temanku semua yang sudah datang, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua saudara-saudara yang sudah hadir dari kemarin sampai acara hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan acaranya lancar hari ini sampai nanti kita menantang Papa ke PPF Pemuda. Semoga semuanya lancar, tidak ada halangan apapun. Tuhan berkati acara kita hari ini. Pak, selamat jalan. Doakan aku kuat, aku bisa jaga Papa. Aku pasti bisa, Pak. As you said, Fani selalu bisa. Ya, mudah-mudahan Fani bisa, Pak. Aku minta maaf kalau aku belum bisa jadi anak yang baik, suka melawan, suka bertengkar sama Papa. Tapi aku tahu kok Papa selalu sayang sama aku. Karena dari kecil aku yang memperkenalkan aku suka binatang itu Papa. Dia tidak pernah, dulu waktu aku kecil selalu diajak ke kebun binatang Ragunan setiap minggu, naik motor setiap minggu. Waktu aku gede, aku bilang aku pengen piara binatang. Binatang apa kau? Ayo lihat ke pameran. Aku cuma berdua sama dia. Aku mau piara ini. Apa itu? Itu ular. Terus dia bilang nggak berani. Ya udah disimpan dulu di kamar. Jangan dia tahu. Papa yang support. Aku digigit ular, dia yang megangin ularnya, dia yang ngebersihin lukaku. Mama cuma marah-marah, ularnya suruh buang. Papa enggak. Aku mau beli anjing gede, Papa iya. Aku mau beli kura-kura gede, iya. Semua hobiku diturutin. Aku mau taekwondo, iya. Aku mau ini, iya. Gak pernah marah. Pak, terima kasih ya udah support semuanya buat aku. Selalu tanpa batas. Papa mencintai aku tanpa batas sampai hari ini, sampai selama-lamanya, Pak. Mamaku, mudah-mudahan kita bisa melalui ini semua ya. Kita bisa keluar, kita disupport sama orang-orang yang sayang sama kita. Kita dibantu banyak. Mereka sayang sama kita malah. Kita percaya apapun rencana Tuhan hari ini, biar kita serahkan semuanya. Aku percaya bahwa Papa udah sehat, Papa udah senang di surga. Mudah-mudahan kita tetap kompak, kita tetap berkeluarga dari keluarga Papa, Mama. Kami tetap butuh support, bimbingan, serta doa dari keluarga semua, dari teman-teman, Papa juga, dari semua yang hadir di sini. Akhirnya saya atas nama keluarga almarhum Bapak Tigor Simatupang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang terindah. Saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak yang kurang baik atau apapun. Saya minta maaf. Terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, dengan begitu berakhirlah acara kita ini. Dan sebelum ditutup nanti, marilah kita bernyanyi dari Hidung Jemaat.
besar sudah Kupang dan juga besar dari gerakan kami hadir kita semua rekan kerja dan juga saudara-saudara yang lain. Berakhir acara sementara ini kita tutup dengan doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami naikkan puji syukur di hadapan-Mu. Di pagi hari ini kami menyampaikan kata-kata penghiburan, kata-kata nasihat dan juga harapan ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggal oleh abang kami, Abang Tigor. Kami juga memohon ya Tuhan bahwa kami seluruhnya yang ada di tempat ini boleh mendapatkan berkat, kesehatan dan juga kekuatan. Dan dalam acara selanjutnya ya Tuhan, kami mohon supaya prosesi pemakaman juga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kami dalam nama Yesus kami berdoa. Acara dari gereja HKBP Perumnas Kalender akan kita mulai untuk memberangkatkan jenazah aman almarhum T. Simatupang. Melihat jenazah yang terakhir kali, jenazah aman T. Simatupang, bisa sambil berjalan keliling. Setelah itu baru nanti masuk acara dari gereja HKBP Perumnas Kalender. Kami kasih kesempatan sebelum ditutup. Nanti keluarga dekat boleh maju. Setelah itu nanti terakhirlah keluarga Minangkabau dan Sumba dan anak-anak. Kami persilakan berjalan sambil tutup peti. Tutup peti. Tolong diangkat ke sini. Tutup peti. Tutup batang, berdiangkat di sini. Selamat siang kepada saudara-saudara kekasih. Bawah, karena ini juga nanti acara ke pemakaman. Bisa tutup batang diangkat, ditutup 3/4. Ikatan tangan. Yang mereka terima, boleh dengan foto Pak. Sama kaki. Ya, langsung mutar, bergiliran.
Ayo, ayo. Setengah. Ini kayaknya digeser dulu udah bisa setengah nutupnya. Berapa? Udah bisa masuk peti setengah. Boleh ditarik aja. Tutup putih. Tiga berapa? Setengah, Bang, setengah. Terus, dikit lagi. Dikit lagi. Ya, duduk lagi. Ya, lanjut. Ya, mangkat. Tama. Ya, silakan duduk kembali. Bagaimana yang ini? Kepada keluarga besar Simatupang dan Ibu Borwokan Suhuk dan anak-anak, acara gereja kita mulai. Kita bernyanyi dari buku Endre nomor 334 ayat 1. Barhiti-hitikuan di debata ama anak dogotot di barbadia. Amin. Nunga tarbudut hamatian tu bagasan hamonangan. Jo hamatia di dia do sorok mi. Jo naroko di dia do hamonangan mi. Alai do say do sorok mi hamatian. Di baheni moliate marohata tu debata. Na mangalihon hamonangan tu kita. Mari hiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amen. Martangian manita. Ali Tuhan debata amanah mina di banua gijang. Nung ngadilawan ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean. Ala ni dosa nami. Jala di panguluhulo di bana. Asa daputan hati gorak dohot hanguluan kami. Asim maruham kami. Saya jari jala aku lima kami. Asa nang madili kami. Ala naung di jowo dengan nami. Batuku maha porsona. Jala pabengen maruhan nami makiring di hanguluan sobat. Asa unang mengadungi kami. Soman si Pilipibu na sumars makiring mo. Saya tayo di maruhan nami to. Ay hodo si pangako. Jala hodo kaposan kami. Na masigantong tu hodo kami. Sahat ro di hasusudan ni kohal nami. Amin. Kita sanggup na nabong lison. Terlebih bagi keluarga yang sedang berduka saat ini, diminang di sini dan juga kedua Murnyaman ini, firman Tuhan yang kiranya menguatkan dan menghibur keluarga di sini tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang bisa menghalangi kematian? Tidak ada yang bisa. Hidup kita adalah pemberian Tuhan, dan kapanpun setiap orang harus siap. Mau tidak mau harus siap. Kapan kita kembali ke hadapan Tuhan. Makanya orang yang sakit berusaha untuk sehat. Terkadang apapun dilakukan supaya sehat. Keinginan manusia, cita-cita manusia, rencana manusia, banyak hal yang untuk dilakukan selama hidup. Tapi ada rencana itu yang terlaksana, tapi banyak sebelum rencana itu terlaksana, Tuhan sudah memanggil. Banyak harapan untuk sebuah kehidupan, tapi kenyataan yang kita hadapi di dunia ini tidak ada kekekalan. Semuanya panah. Hanya di dalam Tuhan kita beroleh kekekalan. Oleh sebab itu firman Tuhan saat ini ketika diingatkan bahwa bumi ini, dunia ini akan dibongkar, itu menandakan kita nggak selamanya hidup di dunia ini. Bumi ini panah, dunia ini terbatas. Dengan segala harapan kita, dengan segala rencana kita, dengan segala keinginan keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang terlebih dahulu, ini menandakan keterbatasan kita. Oleh sebab itu, ketika diingatkan kembali, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini mengarahkan kita bahwa orientasi hidup manusia bukanlah kepanahan atau dunia ini. Kita sering mendengar kematian adalah jalan menuju kekekalan itu. Tapi tidak semua orang menyukai itu. Karena yang namanya kematian itu sangat menyakitkan bagi setiap orang, terlebih perpisahan dengan keluarga di dunia ini. Betapapun pergumulan di dunia ini, yang namanya ketika kematian memisahkan, makanya kita mengatakan kita berduka. Itu adalah duka cita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenyataan saat ini di mana Amang T. Simatupang lebih dahulu dipanggil Tuhan dari kita yang ada di sini, ini menyatakan kematian itu terjadi saat ini. Ini menyatakan kepanaan kita. Jangan ada yang merasa muda, jangan ada yang merasa umurku masih pendek, umurku masih kecil, dan aku sudah tua dan lain sebagainya, karena kematian tidak berdasarkan umur. Artinya bukan kepastian bahwa yang tua yang harus lebih dahulu, bukan. Kenyataan ketika dipanggil Tuhan, kapanpun itu, setiap orang harus siap sedia. Namun kenyataan ini sulit diterima banyak orang. Makanya ketika ada orang yang meninggal, kesedihan banyak dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Untuk Inang di sini dan keluarga seluruhnya, terlebih 2 orang putri yang ditinggalkan oleh Amang ini,
kita hanya mau Tuhan menyukai hidup kita yang hidup di dalam iman. Jadi ketika banyak orang suka menyanyikan hidup ini adalah kesempatan, saya harap nyanyian itu bukan hanya sekedar nyanyian, tapi orang hidup benar-benar menggunakan kesempatan hidupnya yang diberikan oleh Tuhan. Karena keterbatasan, kepanaan hidup kita di dunia ini. Saya tanya sama abang situa kita tadi, dan kita mungkin semalam sudah mendengarkan, abang ini ketika bisa, dia adalah orang yang beribadah. Kalau di gereja suka ibadah jam 6 pagi. Saya kira ini adalah hal yang berharga, karena tidak semua orang memberikan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah yang sering dilupakan orang, karena orientasi dunianya membuat dia jarang bersekutu dengan Tuhan. Dan ini menjadi pengingat. Kalau Yakobus mengatakan, hei, hidupmu hanya seperti uap, berhembus sebentar, kemudian tidak kelihatan lagi. Jangan dikira kita masih sehat, kita masih baik-baik saja, kita masih muda. Siapa yang tahu? Siapa yang akan mengira bahwa kecelakaan kereta api 2 hari yang lalu akan terjadi dan menyebabkan bahkan orang yang berusia 19 tahun meninggal? Siapa yang akan mengira itu? Itu artinya gunakan hidupmu. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan kepadamu, gunakan itu dengan baik. Kita selalu percaya Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera bagi kita. Itulah kiranya yang diimani oleh keluarga. Walaupun Amang ini di dalam hidupnya mengalami sakit, tapi kita percaya ketika apapun yang dialami seseorang dalam hidupnya, ketika dia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu berarti seseorang dalam kondisi apapun dalam dunia, selama dia memegang Tuhan, saya kira orang-orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya, beribadah kepadanya, akan mendapat tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini, kediaman di surga yang kekal. Ketika Tuhan nanti datang kedua kalinya, orang-orang percaya yang setia kepadanya sampai akhir hidupnya akan menempati tempat surga yang telah disediakan oleh Tuhan. Kiranya ini juga yang menjadi pesan buat keluarga. Apa hal yang baik yang diperlihatkan oleh Amang Simatupang selama ini, kiranya menjadi teladan bagi keluarga, dan biarlah hal-hal baik itu merupakan kenangan yang indah dan sukacita bagi seluruh keluarga di sini, terlebih Inam di sini. Biarlah duka segera berlalu, Tuhan gantikan sukacita di tengah-tengah keluarga Inam, terlebih kedua gurunya Amang ini mendapatkan berkat luar biasa untuk hari depan. Tuhan menghibur seluruh keluarga, dan biarlah kita sambut berkat-berkat Tuhan di hari yang akan datang. Kita berdoa. Tolong roh aku dong. Tolong. Oh
bisa liring miliknya. Amin. Ini tutup. Roh sau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta serta Engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tadi homba. Sonang mamodo, ona martuai, Simatupang siatano do permulaan di dagingmu mula may gabitano alay Tuhan de bata na manopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluan ho siat dosa doho tod di perbadia na majoho Tuhan uluan na sora suda ima mangaraboti orbu ni bakem Pai maro ari parpudi. Amin.
Ay apala Tuhan di mana tuat sogot sian banua gijang martole-tole mardongan suara ni si Tuhan ni suci ni debata dot mardongan sarune ni debata dungi hehe maju molo akan amate akan marhite-hite Kristus martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo debata na punah kami rodi sude ngolu nami selehon mahiras ni roha di hami asa marlas ni rohami pai mau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saha utangamu matur di nami dohok daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami salehot to di mi manugu-nugu hami asa diramuti hami molo hubulu sami rura ni linggoman ni hamate ani asi maruha saya pamasuk mahami sugu tuha sonangan nasundeng gani amen nileho ma partikiano tu masih ada. Suang mangolu bahenoni Tuhanku, haleluya, haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus berkolong rohani di bata ama tut pasaran itu di parbadia nama dongani hamu saludna amin amin.